Halo, selamat datang kembali di Islah ID. Aku Tasori dan ini temen aku Fikar. Iya. Ustadz Fikar. Jadi gini Ustadz, aku tuh ngelihat di beberapa informasi di media sosial yang mengatakan MUI itu mengharamkan orang-orang yang golput. Bahkan dikatakan orang yang sengaja golput maka ia telah melakukan dosa besar. Dan ya kita juga tahu bahwa bagi kita atau buat mereka yang mereka sengaja golput, ya artinya mereka tuh dengan sengaja memberantakan sistem pemilu kita. Jadi suaranya akhirnya tuh timpang gitu. Timpang itu maksudnya? Ya yang seharusnya itu misalkan nih pemilih A itu ada 20%, pemilih B itu ada 30%, dan ternyata banyak teman-teman kita yang mereka tuh nggak ikut memilih. Ya ikut memilih. Iya, ya, dan akhirnya kekurangan suara. Yes. Itu berdampak kepada paslon misalnya. Iya, sistem ya semuanya. Entah itu cawapres, DPD, DPR RI ataupun DPD ya. Iya. Oke. Pemilu itu adalah wasilah untuk mencapai tujuan. Maksudnya itu media saja atau perantara yang dalam kaitan ini untuk memilih pemimpin. Gitu. Nah, kita kembalikan dulu kepada satu hal yang penting atau pokok di dalam masalah apa yang menjadi tujuan dari pemilu itu, atau dalam kaitan ini adalah memilih atau mencoblos. Betul kan? Yes. Oke. Dalam kaitan masalah pemilu ini, mencoblos itu didudukkan kepada sebagai perantara untuk menggapai tujuan. Nah, tujuan yang sebenarnya itu bukan lain adalah memilih pemimpin. Tujuan tertinggi adalah menegakkan kedaulatan negara. Nah, ujung-ujungnya kalau diurus terus sampai ke akar-akarnya, hakikatnya pemilu ini adalah sarana untuk mendirikan atau bahkan untuk mengeksistensikan suatu negara. Dalam kaitan ini berarti pemilu itu sama halnya dengan mendirikan negara. Dan itu wajib. Nah, dalam konteks tersebut kan gitu kan, harus dipahami dulu bahwa hukum mendirikan negara yang kemudian dapat mengatur agar kehidupan bermasyarakat menjadi tertib itu apa dulu? Apakah wajib, apakah sunnah, ataukah mubah? Nah, dalam kaitan ini seperti yang kita ketahui, hukum sosiologis itu juga bisa menjadi hukum fikih. Maksudnya, ketika suatu kelompok di situ pasti ada pemimpinnya dan itu menjadi suatu konsekuensi logis dari sebuah sekumpulan orang, maka dalam kaitan ini mendirikan negara hukumnya wajibnya. Nah, sekarang wajibnya itu berdasarkan akal ataukah berdasarkan nas syara'? Nah, ini yang kemudian menjadi pembahasan. Umumnya kalau kita menyitir kepada pendapat Ahkam As-Sultaniyah karya Al-Mawardi, di situ disebutkan bahwa jumhur ulama mengatakan mendirikan negara wajib berdasarkan akal, bukan berdasarkan teks atau syarak atau wahyu. Artinya apa? Sebagai konsekuensi logis dari sebuah sosiologi, maka
dalam setiap kelompok pasti ada yang menjadi pemimpin. Kalau tidak terjadi kekacauan, maka akal menunjukkan bahwa harus ada pemimpin. Biar nggak chaos. Nah, pemimpin itu apakah kemudian ditunjuk secara aklamasi, ataukah pemilihan umum, ataukah kemudian diturunkan dari orang tua ke anak? Nah, itu bergantung pada situasi yang ada. Asalkan di situ ada mekanismenya yang disepakati bersama, maka jalan tersebut harus ditempuh. Ya, entah kemudian itu turunan dari orang tuanya, ataukah kemudian aklamasi dari rakyatnya, ataukah berdasarkan pemilihan umum seperti yang ada sekarang, maka hukumnya adalah wajib. Yang jelas pemerintahan itu harus ada. Begitu. Kalau misalkan nggak milih, dosa besar. Nah, begini. Karena memilih itu mengikuti hukum dari tujuan, maka hukum sarana itu mengikuti tujuannya. Contoh begini. Anda sekarang ini orang haji tidak bisa berangkat sendiri, tapi harus melakukan membayar ONH, ongkos naik haji. Lah, hukumnya wajib haji itu apa? Wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Berarti kalau hukumnya wajib bagi yang mampu, ya kan? Dan ada orang yang mampu nih, tapi dia tidak bisa haji kalau tidak bayar ONH. Nah, kesimpulannya ONH itu wajib apa tidak? Wajib. Ya wajib lah. Begitulah yang kemudian ada di dalam syariat Islam. Maka dalam kaitan ini, mayatimu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak bisa terlaksana dengan sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain hukumnya adalah wajib. Gitu. Ya. Nah, sekarang ini nuntut ilmu, ya kan? Untuk melakukan agar menjadi tertib dan mendapatkan gelar. Meskipun seseorang itu bisa saja belajar tanpa sekolah, ya kan? Tapi umumnya yang ada itu kemudian kalau orang itu dianggap lulus adalah dari belajar di sekolahan, maka syarat menuntut ilmu sekarang adalah sekolah. Ya. Maka sekolah hukumnya wajib. Yes. Begitu. Yes. Bahkan kalau dalam ibadah itu, kalau kita wudhu, saat membasuh tangan itu kan harus sampai ke siku nih, ya kan? Sementara melakukan mengpas ke siku adalah sesuatu yang sulit. Pas gini kan nggak bisa. Sementara kalau kurang dari siku, wudhunya nggak sah. Ya. Maka melebihkan dari siku hukumnya wajib. Kenapa? Karena itu tidak bisa dilakukan tanpa melewati siku itu. Oke. Nah, jadi dalam kaitan ini benar yang disebutkan oleh MUI Jawa Timur MUI atau para kembali para pemikir yang lain, pemikir Islam, bahwa ketika seseorang tidak melakukan atau sengaja golput, ya sengaja loh, faktor kesengajaan, padahal dia mampu untuk melakukannya dan kesempatannya ada, maka hukumnya adalah haram. Lah haram itu dosa. Begitu. Oke, tapi gini, Ustaz, aku tuh sering lihat beberapa orang yang ya mereka itu mampu untuk pulang kampung, misalkan dia ngerantau ya, untuk milih, untuk nyoblos. Tapi di satu sisi mereka juga ketika pulang kampung itu capek. Itu yang pertama ya. Meskipun itu mereka tuh nggak usah pulang kampung, katanya minta surat dan nanti mereka tuh bisa nyoblos di rantauan gitu. Tapi begini, pemerintah itu menurut aku itu kurang edukasi terhadap mereka, ya terhadap kita ya, kurang edukasi. Kayak misalkan nih teman-teman aku nih, ini banyak beberapa yang golput, mereka tuh
pengen banget milih, Tapi nggak bisa milih. iya nggak bisa milih. Bahkan mereka tuh mendatangi TPS bawa KTP tetap nggak bisa. Nah akhirnya dia baru tahu ternyata nih ketika sebelumnya itu harus menyiapkan surat gitu ya. Surat bahwa dia akan mencoblos di tempat lain. Iya, dan itu kurang edukasi atau kurang pemberitahuan dari pemerintah. Gini, sebenarnya itu disebar secara luas di dalam postingan-postingan. Hanya saja perhatian kita tidak tertuju kepada petunjuk itu. Oke, kedistrak dengan yang lain. Kedistrak dengan yang lain, itu bahasa Oke. kita ya. Artinya yang kita lihat itu adalah debatnya capres, tapi bagaimana cara memilih nggak pernah kita lihat. Iya. Nah, situs-situs yang kemudian memberikan petunjuk untuk pemilihan sebenarnya sudah memberikan Ya, tata itu cara hanya itu. situs itu hanya berapa persen? Iya, 10%. iya karena itu ya kan sebenarnya melalui aturan kan gitu kan. Kalau di dalam hukum Islam ketidaktahuan terhadap hukum itu dimakfu. Tapi dalam peraturan negara itu tidak bisa begitu. Sekali aturan ditetapkan dan diundang-undangkan atau kemudian disebarluaskan, maka ketika itu juga masyarakat sudah dianggap tahu. Lah ketika terjadi misalnya, bukan masalah egois atau enggaknya. Bukan masalah egois atau enggaknya, tapi kan gitu kan, itu sudah menjadi ketentuan yang kemudian menjadi sebuah tradisi umum bahwa ketidaktahuan terhadap undang-undang atau peraturan setelah undang-undang itu diundang-undangkan atau diberlakukan itu tidak dianggap sebagai wujud. Gitu. Yes. Nah itu yang kemudian tidak banyak dipahami oleh banyak orang. Misalnya begini, kamu tahu nggak bahwa sekarang itu nikah itu harus 19 tahun. 19 tahun. Baru tahu kan? Ya. Padahal itu sudah diundang-undangkan. Bukannya 18 tahun ya? 2016. Loh, ini kan malah bertanya kepada saya, itu sudah diundang-undangkan tahun 2016. Oke. Nah, itu masalahnya. Bukan kemudian itu masalah edukasi. Barangkali Anda tidak tergabung dengan komunitas RT di WA grupnya atau komunitas desa kan gitu. Padahal itu disebar luas melalui media sosial. Berarti artinya balik lagi ke masing-masing orang. Nah, bukan kesalahan dari pemerintah. Iya, bukan. Okay. Iya, artinya kalau Anda tidak tahu, tapi secara hukum agama, ketika Anda tidak mengetahui prosedur itu dimakfu. Oke. Oh, itu dimakfu, bukan kemudian Anda berdosa, tidak. Itu dimakfu karena Anda tidak tahu, lalai atau kemudian lupa bahwa ada aturan harus melapor dulu sebelum tanggal pencoblosan, betul nggak? Iya. Nah, itu. Karena kemarin ya, temanku tuh ngomong sama aku, kamu mau itu nggak? Mau nyoblos nggak? Sepertinya aku digolputkan. Lah, kamu golput atau enggak? Aku nggak golput, tapi aku secara otomatis digolputkan. Karena? Kenapa? Ya pertama, aku harus pulang kampung nih, ya kan? Sedangkan saya tidak menerima informasi itu. Artinya memang Indonesia pemerintah gitu ya, pemerintah itu kurang mengedukasi aku, kata dia gitu. Akhirnya, dan aku, oh ya juga ya. Bahkan sampai hari ini aku juga nggak dapat info itu. Ya kayak misalnya mungkin ya tadi kan Ustadz Fikar bilang bahwa sebenarnya informasi itu udah tersebar luas. Nah, tetapi gini, apakah info itu sudah menyebar secara merata? Kayak misalkan teman-teman kita yang misalkan kerjanya di kuli bangunan, apakah mereka sempat untuk buka medsos untuk cari informasi? Kan enggak. Seharusnya ya mungkin pemerintah Indonesia itu lebih dimasifkan lagi untuk itu ya. Terus dikasih kayak misalkan nih untuk para perantauan ya kan, untuk para perantauan. Terus pemerintah itu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia gitu. Kayak misalkan kita bekerja di A gitu ya. Nah, perusahaan A itu dikasih tahu lah sama pemerintah, hey, tolong infokan ke karyawan kalian untuk ketika pengen nyoblos di perantauan,
harus mempersiapkan dokumen-dokumen ini misal. Nah itu kan dari perusahaannya juga nggak ada. Ya itu. Kenapa nggak masif gitu loh? Itu bukan ranah perusahaan. Ya harusnya pemerintahnya itu kan bekerja sama dengan perusahaan. Itu sudah ada di media. Media kurang merata. Ya mungkin. Saya aja baru tahu. Kapan? Dan itu Baru tahu kan? Baru tahu bukannya begini. Sudah tahu tapi nggak concern. Yes. Nggak concern. Ya karena kurangnya orangnya Nggak, bukan masalah itu nggak concern. Karena apa? Bidang kita sekarang kedistrak oleh sebuah informasi, maka berita-berita kita yang ada di YouTube kita atau circle kita itu adalah kaitannya dengan masalah apa yang kita cenderungi. Algoritma akhirnya menunjukkan Enggak, itu ke diri yang kita suka gitu. Nah, saya sudah mendapatkan pengumuman seperti itu sejak awal. Sejak awal. Tapi kan prosedurnya kan ya. Setelah itu karena itu bukan hal penting dan menyangkut bukan nilai uang kepada kita kan gitu kan. Akhirnya ya kemudian ya kita nggak dianggap aja kan gitu. Sampai kemudian tata cara pemilihan umum yang ada itu dijabarkan melalui video. Bahwa ketika kemudian datang ke mana? Ke TPS ya atau TPS pemungutan suara ya. Yes. Maka yang diminta itu adalah bukan KTP kita tapi undangan kita. Sama KTP dong. Sama KTP lah, seperti itu. Nah, saya nggak tahu dulu itu nyoblos pakai KTP jadi atas jam 12 langsung bisa, tapi sekarang kagak bisa seperti itu. Nah, itu yang jadi masalahnya. Kalau kita menyarakan kemudian seumpama sekarang undang-undangnya bilang bahwa undang-undang terbaru itu untuk pemberlakuan harus dimuat terlebih dahulu di koran harian kan gitu kan. Koran udah. Lah kok sekarang koran udah nggak ada kan gitu. Lah bahkan ya undang-undang belum jadi sekarang ini sudah ada draft pemilunya. Tapi kita nggak konsen ke situ karena ke distrak itu tadi. Karena menganggap bahwa itu nggak penting, bukan kita nggak relate dengan apa yang kita padahal kerjakan. Itu sangat penting. Padahal ketika waktunya ya itu sangat kita sangat membutuhkan itu. Iya. Nah ini sekaligus edukasi ya terkait tentang bagaimana. Cobalah buka situs KPU. Akan ada cara-cara, tata cara seperti itu. Nggak mungkin kemudian itu hal tersebut kemudian tanpa diundang-undangkan, tanpa disebarkan melalui situs-situs resmi pemerintah. Untuk mengakses itu pun perlu kuota. maksud aku gini, banyak banget mereka tuh yang masih internet itu masih belum bisa mereka dapat, Pak. Kenapa enggak kayak misalkan nih Pak Ustadz pernah nggak main Facebook tapi gratisan tetap bisa main? Ya nggak bisa. Bisa. Tanpa kuota nih masih bisa Facebookan dengan kartu M3. Nah kenapa KPU nggak website itu ketika kita ngakses itu kenapa nggak digratisin aja dengan apa gitu ya kan? Itu dianggap tahu oleh KPU. Dianggap semuanya. Tapi sepertinya kalau kita mengkritisi hal yang semacam itu jadi kurang sendiri nanti kita. Oh gitu. Karena ya itu sudah kami selesaikan pemberitahuannya dan itu ada disebar di berbagai media begitu. Jadi kalau kita kemudian ngerasa tidak tahu, ya kan, ya itu salah kita gitu loh. Nah itu pemerintah undang-undang negara itu seperti itu. Kalau orang baru masuk Islam kemudian dia nggak tahu bahwa misalnya zina itu haram, ya nggak masalah. Karena dia nggak tahu, nggak ada yang ngasih tahu. Karena Islamnya baru kemarin. Sampai kemudian itu pernah ada kemudian loh kayak gitu itu nggak boleh kan gitu. Maksudnya gitu atau jajan kayak gitu nggak boleh dosa tak. Terus bagi yang mengislamkan memang ya saya nggak tahu kalau itu nggak boleh dalam agama. Lah kan sangat naif banget kayak gitu itu kan. Tapi ya kita harus memaklumi bahwa itu adalah sebuah ketidaktahuan. Nah, ketidaktahuan itu
dalam syariat kan gitu Dimakfu ya. Dimaafkan, ditoleransi. Tapi kalau dalam undang-undang kan gitu kan, itu tidak bisa. Oke. Tapi dan mereka harus ditutup atau dihukum kalau memang ada sanksinya. Pidana ya. Ya entah itu denda, entah itu apa, kan gitu mesti ada. Tahun 2019 Oke. itu yang golput kisaran 20 kurang lebih ya, 29%. 29% itu golput. Itu jumlah yang sangat banyak. Dan kita nggak tahu ya, apakah hari ini ya kan di tahun ini itu golput bisa menurun atau enggak. Nah kalau misalkan menurun ya kita patut bersyukur. Artinya masyarakat Indonesia itu sudah banyak yang teredukasi. Tapi kalau misalkan ternyata lebih banyak, ya video yang seperti ini nih perlu banget di-share. Ini kan edukasi. Oh itu yang kemudian edukasi terkait bagaimana cara memilih. Sekali lagi sebagai sesuatu kewajiban memilih atau kemudian mencoblos itu adalah kewajiban. Yes. Kewajiban kita kepada negara yang kita cintai. Oke. NKRI harga mati. Nah, maksudnya begini. Dalam melaksanakan kewajiban itu, orang itu udur apa tidak? Ada uzur atau tidak? Kalau misalnya dia golput karena tidak mencoblos dan alasannya itu tidak bisa pergi ke rumah sakit, atau ketinggalan waktunya atau tidak bisa nyoblos, maka itu di luar kemampuan dia. Dan itu dibolehkan. Nah, ketika sesuatu itu di luar kemampuan, maka sudah tidak bisa menjadi kewajiban kita lagi. Oke. Gitu. Dia nggak berdosa ya? Nggak berdosa. Tapi kalau itu dalam batas kemampuan kita dan kita mampu melaksanakannya, maka dia berdosa karena golput, karena tidak nyoblos. Begitu. Jadi hukum itu akan selalu begitu. Berarti kalau misalnya ada 29% yang kemudian tidak nyoblos, itu bisa jadi ada halangan syar'i, ya kan? Ini nih, ada halangan, ada misalnya nggak ada sanggup buat pulang, atau memang eman untuk pulang, duitnya itu daripada aku pulang ya mending buat makan besok. Kayak gitu itu. Yes. Karena nggak ada yang buat makan pulang, karena sementara besok nggak ada yang dimakan, ya sah-sah saja untuk kemudian mendahulukan makan daripada mencoblos. Ini jawaban yang aku tunggu-tunggu. Nah, hal-hal yang semacam itu ya harus dipertimbangkan. Kenapa orang itu nggak mencoblos? Itu menjadi alasan penting bagi hukum tersebut. Oke, jadi buat teman-teman nih, jika memiliki alasan yang tadi Ustadz bilang, berarti Anda tidak berdosa. Jadi misalnya kalau pulih bangunan kan belum gajian, sementara pulang itu habis dananya segini, effortnya sampai besok harus balik lagi, kemudian capeknya, terus kemudian dipikir bahwa itu ya gimana lagi kan gitu kan. Kalau dulu sih cuma bawa KTP saja itu sudah bisa. Dulu tanpa harus kemudian daftar terlebih dahulu. Ya mungkin kenapa harus ada pendaftaran gitu biar kecurangan itu diminimalisir. Iya, oke lah kayak gitu. Ya itu kan strategi juga. Ya, strategi negara ya. Strategi negara agar menjaga pemilu ini jurdil. Kita positive thinking aja, jangan kemudian kita suudon terhadap pemerintah atau apa kan gitu. Ini jadi tenang ini setelah oke. Lah itu yang jelas bukan kemudian harus diantem hitam putih. Setiap hukum itu punya latar belakang yang kemudian bisa ditawar ya, mempunyai hukum tersendiri dalam setiap kondisi dan keadaan orang per orang, waktu ataupun hal-hal lain yang bersinggungan langsung dengan hukum tersebut. Oke. Ini udah hampir setengah jam. Oke. Mungkin aku pengen bilang gini. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi dengerin podcast ini ya, yang lagi dengerin nih, jangan anti sama politik. Jangan pernah anti, karena politik itu penting. Apalagi pemilihan seperti ini ya, pemilihan presiden ini untuk menentukan kita sampai 5 tahun ke depan.
Jadi kalau misalkan teman-teman acuh tak acuh nih, nggak mau milih golput, atau misalkan nyoblosnya sembarangan, nggak ada pertimbangan yang sangat matang, ya pertaruhannya adalah negara ini. Jadi ketika teman-teman diam saja, ya sebaiknya hapus itu jauh-jauh, buang jauh-jauh ketidakpedulian itu ya. Harus mau melek politik. Statement. Ya bagi saya ya kan gitu, kita buat show saja. Politik itu ya menunjukkan bahwa kita ini merdeka. Kita bisa mengadakan pemilu, kemudian memilih pemimpin kita sendiri, bukan ditentukan oleh Belanda seperti zaman mbah-mbah kita dulu. Ya, itu cukup patut disyukuri. Nah, rasa syukur itu wajib kita lakukan, yaitu salah satunya dengan melakukan pemilu. Jadi itu yang kemudian kita bisa mensyukuri kemerdekaan yang diberikan oleh Allah dan yang diperjuangkan oleh leluhur kita dalam melakukan perjuangan kemerdekaan. Ini kesimpulan yang sangat keren. Itu aja kalau saya. Oke, makasih banyak ya. Ya. Aku Tasori. Saya Fikar undur diri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.